Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-insana zawjayn. Wassalatu wassalamu ala sayyidil atrafain wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum sa'idu fid darain, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para ustadz, para hujjaj, para kiai, para santri yang saya hormati, aparatur pemerintah Desa Pangkalan Pari juga yang saya hormati, wabil khusus sahibul hajat beserta para kerabat yang saya hormati, pengatur waktu, penata acara, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, tak ketinggalan semua jamaah yang sama-sama hadir di tempat ini. Ingkang kula hormati, semoga Allah muliakan, amin ya robbal. Bu, Pak, ngantuk. Tas ngantuk tacan. Ngantuk durung. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, kita pada malam ini dibisakan berkumpul di majelis pengajian. Alhamdulillah. Yakin orang yang berkumpul di pengajian pasti diberkahi Allah. Amin. Sebelum tausiah dimulai, mari kita mulai dulu dengan majelis doa. Sebab saya lihat kelihatan orang Gembul, orang Pangkalan Pari, kelihatan wajahnya wajah-wajah butuh doa. Astagfirullah. Duit baik. Butuh duit apa butuh doa, Bu? Hah? Butuh kabeh. Kalau ada dua acara bentrok di masjid, Pak Kiai mau ngasih doa. Di balai desa Pak Kuwu mau ngasih bantuan duit corona. Kira-kira ibu bapak mau datang ke masjid atau ke balai desa? Astagfirullah. Wajah-wajah pemburu bansos. Yuk kita doakan, semoga sohibul hajat sekeluarga oleh Allah ditambah-tambah nikmat, amin. Pengantin yang sudah ditikahkan mudah-mudahan sakinah, pinuh mawaddah, rahmah sareng ridha Allah, amin. Anak yang dikhitan dan rasulan mudah-mudahan jadi anak soleh solehah, sukses, kaya raya, zahir batin. Yang punya hutang semoga cepat lunas hutangnya, amin. Nano amina tarik ciri gede suaranya. Cari siapa gede hutang? Sing gede hutang biasanya ibu. Kalau belanja senangnya
minjem duit ke Bang Emok. Biasanya ibu banyak hutang, nggak bilang-bilang sama suami. Hutangnya 10 juta, udah 10 juta kagak bisa bayar, dan nggak bisa bayar baru laporan sama suami. Akhirnya hutang dibayar, dibayar pakai duit, bukan dibayar suami, dibayar pakai duit. Semoga yang cepat, yang punya hutang segera lunas hutangnya, yang punya masalah segera hilang masalahnya. Kampung gembul ya kampung ya. Di Sunda mah gembul teh rog. Loba dahar. Semoga jadi qaryah mubarakah, lembur kampung yang diberkahi Allah. Semoga berkah segalanya selamanya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Supaya lebih berkah, mari kita awali tausiah ini dengan sholawat badar. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya bersalawat. Semuanya ikut bersalawat. Salatullah salamullah ya sada ya jamaah, mugi-ku Gusti ijabah, hirupna mugi barokah, rezekina mugi berlimpah. Ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mugi para ulama dibaranjangkeun yuswana, tiasa nuntun umatna menuju jalan ka syurga. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya sada ya jamaah, mugi-ku Gusti ijabah, tiasa angkat ziarah ke Makkah sareng Madinah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin ummatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang akan saya bahas pada kesempatan tausiah malam ini tiada lain, ada 5 perkara yang harus disegerakan. Aja di engko-engko, tapi harus disegera. Walaupun ada keterangan al-ajalah minasyaiton, terburu-buru adalah bagian dari setan, tapi dauhan Syekh Hatim Al-Asom, beliau mengatakan illa fi khamsati mawadi'a, kecuali dalam 5 perkara, yang 5 perkara ini sunnah disegera. Aja di engko kudu dienggalkeun, ulah di engke nggih analim. Apa saja yang 5 perkara? Yang pertama, ini nanti kaitannya sama pernikahan nih, tapi sebelum ke pernikahan kita bahas satu-satu dulu. Yang 5 perkara yang sunnah disegerakan aja di engko-engko. Yang 5 perkara itu siji it'amud doifi,
Artinya nyuguhin tamu, nyuguhin tamu. Eta nyuguhin tamu. Jadi ketika ada tamu datang teng umah, cepetan disuguh, aja diajak ngobrol ba. Buru-buru suguhan di mana ya tamu datang ke imah, enggal nyandak cai sareng cau ambeh henteu cua. Ngerti boten? Ngerti? Hah? Bahasanya campur-campur bae ya. Gado-gado bae ya. Tapi saya khawatir kalau saya ngomong Jawa, saya khawatir ada salah kata. Karena ada bahasa Sunda dengan bahasa Jawa yang lafadznya sama tapi maknanya beda. So, pernah ada kejadian, dulu saya mimpin ziarah, pas mobil bisnya mogok, supirnya orang Sunda, keneknya orang Jawa, supirnya orang Majalengka, keneknya orang Indramayu. Pas mobil mogok, si supir ngomong ke kenek, "Nek, cokot dongkrak." Cokot cek bahasa Sunda, ambil. Cokot menurut bahasa Jawa, digigit, digegel. Jare supir, "Nek, cokot dongkrak." Si kenek melongo, dongkrak dicokot. Si kenek langsung jawab, "Atos pir, atos." Maksud si supir, maksud si kenek orang Jawa, atos itu keras. Pemahaman si supir orang Sunda, atos teh sudah. Enggeus, tungtungna nggak nyambung. "Nek, cokot dongkrak." "Atos pir." "Cokot dongkrak." "Atos pir." "Atos." "Mana dongkraknya?" Jare kenek, "Dongkrak dicokot ya atos." Kayaknya. Apalagi kalau ini Kang Casmadi, saya kalau lagi tawasulan, Ustadz, kalau saya lagi tawasulan di Indramayu, awas salah paham. Kalau saya lagi manakib suka tawasulan begini, "Summa ila hadrati jami'i ahli turuq." Itu turuk bahasa Arab dengan turuk bahasa Pangkalan Pari kan beda mana itu? Kalau bahasa Arab turuk itu ahli thoriqoh. Ahli-ahli torikoh dijamakkan jadi turuk. Tapi kalau jare wong gembul, turuk itu apa? Hah? Bangor. Ora boleh disebutin. Bobogaan. Orang Sunda mah turuk teh gagaduhan. Makanya pas di Indramayu saya tawasul, "Sumaila arwahi jami ahli turuk." Ibu-ibu geli, ahli turuk itu kan kepunyaan, kegaduhan, jorang. Nah, makanya saya khawatir salah. Nah, jadi kita bahasanya campur-campur bela. Kembali ke pokok persoalan. Perkara ada 5 perkara yang harus disegerakan, sunnah Rasul. Tidak perbuatan setan yang 5 perkara ini. Yang pertama, it'amud doib, nyuguhin tam. Jare ngomong wis gemuyu ibu. Nyuguhin tamu. Jadi kalau anak tamu datang teng umah, buru-buru suguhin banyu, karo gedang, karo kates. Iya. Ini kadang suka ada pas datang tamu, "Assalamualaikum," ngobrol terus, pas tamu pamit, ya pamit mau balik, lupa kelalen, durung ngambil banyu. Awas pipis bu, pakai pempes ukuran jumbo. Jadi cepet buru-buru suguhin tamu. Itu sunnah Rasul. Coba saya tanya dulu, Bu, kalau anak tamu datang teng rumah, bunga apa susah? Seneng apa susah? Hah?
tergantung. Kalau tamu gawa duit bunga, kalau tamu nagih hutang mohon maaf ibu, kalau ada tamu datang teng rumah harus bunga, harus bersyukur, harus seneng. Apa sebabnya? Rasul bersabda dalam hadisnya, idza dakhalat dhaif 'alal qaum dakhala birizqihi wa idza kharaja bimaghfirati dzunubi. Di mana ada tamu datang kepada suatu kaum, maka datangnya tamu membawa rezeki, pulangnya tamu membawa dosa orang yang punya rumah. Jadi sekarang kalau Pak siapa yang hajat? Pak Isman. Pak Isman sekarang ada 100 orang tamu dengerin pengajian, berarti 100 orang bawa rezeki, pulangnya tamu dari rumah Pak Isman membawa dosa-dosa Pak Isman. Tapi dosanya itu bukan jadi oleh-oleh, maksudnya ikut keluar, dibuangin. Seiring dengan keluarnya tamu dari rumah Pak Isman, maka segala macam kotoran, dosa dan kesalahan Pak Isman ikut keluar juga. Maka semakin banyak tamu yang datang ke rumah, semakin banyak pula dosa yang diampuninya. Makanya kalau anak tamu akeh sing seneng, demen, alhamdulillah, aja nyebut susah gitu. Awas mangadrone aja nyebut susah, seneng, alhamdulillah. Kalau sedikit tamunya, sedikit dosa yang dibuangnya, semakin akeh tamue, maka semakin akeh dosa sing dibuangnya. Alhamdulillah. Bu, senang beli kedatangan tamu, senang ya wis, besok kula mau namu satu-satu keteng rumah ya. Boleh ya, aja boleh baik, suguhin. Tenang. Anak apa nih rumah ya? Disuguhin. Coba saya mau tanya lagi sekarang masalah nyuguhin tamu. Bu, Pak, kalau ada tamu disuguhin, itu suguhan makanan ludes habis entek kabeh. Kira-kira ibu bapak mau ngucapin alhamdulillah apa gelendeng? Alhamdulillah. Benar? Hah? Benar. Insya Allah. Insya Allah. Harusnya begini. Pas anak tamu datang teng rumah disuguhin itu keler bersih, ludes semua, habis sama tamu. Kita harus bilangnya begini, alhamdulillah. Berarti tamu doyan, seneng karo suguhane kula. Aja ngomong gini, buset, ini tamu rewok gembul banget. Lagi desanya gembul, rewok pisan, ludes, raginang sama roti, kula nganjuk ngeridit dari warung belum bayar, ludes kabeh karo tamu. Buset, jangan ngomong gitu, harusnya ngomong alhamdulillah. Kenapa Pak? Sebab ada hadis Nabi mengatakan, man at'ama akhahul muslim syahwatahu harramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa wonge nyuguhi tamue, nyuguhi saudarane yang muslim sesuai seleranya, maka orang itu terharamkan dan masuk neraka. Jadi kalau Pak Isman sekarang nyuguhin tamu, kemudian tamunya doyan karo suguhane Pak Isman, maka Pak Isman haram masuk neraka. Makanya silahkan habisin makanannya di sini, habisin. Habisin, menghabiskan makanan suguhan dari tuan rumah berarti membantu tuan rumah jauh dari neraka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau ada tamu harus disegerakan, sunnah Rasul segera disuguhin tamu. Itu yang pertama. Kalau habis makanannya aja gelendeng.
Alhamdulillah, berarti yang punya rumah terhindar dari neraka. Jadi banyak jalan menuju surga, terengtong tengtong. Banyak jalan menuju surga, terongtong tengtong. Lagu siapa itu? Roma Irama. Kadang-kadang lagi tamu zaman masjid jalukan. Hah? Tamu zaman jalukan. Oh, tamunya jaluk. Iya. Nawar. Pengen anu gitu. Ya, doyannya kopi apa aja? Gudai. Wah. Kopi orang doyan. Aja bangor. Coba. Masya Allah. Mudah-mudahan orang sini senang nyuguhin tamu, amin. Nyuguhin tamu ibadah. Jadi jalan menuju surga itu bukan hanya sholat baik, bukan hanya ngaji baik, bukan hanya di masjid baik, tapi nyuguhin tamu juga itu jalan menuju surga. Trengtong tengtong. Mudah-mudahan kita seneng demen nyuguhin tamu, amin ya robbal. Tapi suka ada Pak di Majalengka, di Maja, di daerah saya, kalau orang mau hajatan minta doa sama kiai. Pak Kiai, saya mau hajatan, minta doa. Doa apa? Doa biar yang kondangan enggak pada mangan tuh. Hah? Pada apa ya dingkene? Anak, astagfirullah. Jare kula, kenapa biar enggak pada mangan? Ya biar awet berase. Akhirnya itu beras didoain. Astagfirullah, pelit iku pelit aja. Justru mumpung punya hajat, tetangga yang jarang dikasih makan kita kirimi rantang. Tapi tetangganya jangan ngarep-ngarep. Ini tetangga punya hajat nih, umah enggak masak, nungguin rantang. Ngarep-ngarep ternyata kelewat nggak dikasih. Na'udzubillahimin. Mudah-mudahan orang sini semua senang yang nyuguhin tamu, amin. Satu tuh, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli والآل والأصحاب من قد عادا. والآل والأصحاب من قد عادا. Wahai ibu bapak, ada tamu harus bahagia. Wahai ibu bapak, ada tamu harus bahagia. Karena tamu bisa menjauhkan dari neraka. Karena tamu bisa menjauhkan dari neraka. Salli wa sallim والآل والأصحاب من قد عادا. والآل والأصحاب من قد عادا. Siji, lanjut. Masih semangat? Boleh minum dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Larutan penyegar cap badak. Mamah juga minum. Iklan dulu Mamah Dedeh. Alhamdulillah. Itu jualan apa Pak? Itu
Jualan kerupuk. Disuguhin. Oh, baru disuguhin. Enggak sunah rasul udah datang dari tadi. Aduh, alhamdulillah seger. Tadi saya datang agak bengi sebab tadi saya 2 panggung. Tadi saya di Leuwi Seeng. Panggung pertama di Leuwi Seeng. Tadi di Leuwi Seeng mah disuguhin minumnya air susu. Di sini mah air putih, alhamdulillah. Apa-apa. Wayuannya Pak Haji. Hah? Wayuan. Apa wayuan? Ya pindah-pindah main sama kari begini, Pak. Iya. Tadi di sana banyu susu. Di sini larutan. Alhamdulillah. Dinikmati saja, nggak apa-apa. Jadi saya sudah terlalu sering nyusu. Makanya saya habis nikah nambah lemu. Waktu bujangan si peang. Tapi wis nikah nambah lemu. Lemu lagi dengan takirin madurung lemu. Iya. Dulu mah durung lemu. Iya. Sekarang wis nikah nambah lemu. Kalau suami habis nikah nambah lemu itu ciri cocok susune. Ada. Kalau habis nikah nambah peang itu enggak cocok susune. Ada kayak kita peang. Wah. Kalau habis nikah sakit-sakitan terus itu namanya keracunan susu. Kada luar sah. Kudu ganti merek. Lanjut. Masih semangat? Coba di miss call dulu. Kalau saya bilang hadirin, ibu bapak jawab hadirat, oke? Coba jawab hadirin. Muslimin. Mukminin. Syakirin. Astagfirullah. Akhirnya jadi sakirat. Lagi ningguri anak sing jawab sakarat. Aja sakarat, sakirat. Ulangi, syakirin, sobirin, samiin, samiat, aja samiot, kagok. Ulangi, samiin, solihin, sodikin, sodikot. Ulangi, sodikin, sobirin, mairin. Mairin jadi maerat. Yang kedua, apa maning perkara yang harus disegerakan aja dingkongkok. Tadi yang pertama nyuguhin tamu. Yang kedua, watajhizul mayyiti, artinya mengurus mayit, mengurus. Kalau ada orang sing ninggal, buru-buru diurusin, dimandian, dibung, disolat, dikubur, dikubur. Aja dingkongkok. Contoh di sini kalau ada yang meninggal suka diumumkan di masjid. Kalau di sana ngumumin orang mati suka begini di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gimana salamnya? Sarua gitu. Bisa seragam gitunya. Makanya kalau ada yang pengumuman begitu pasti langsung siapa yang mati, siapa yang mati. Assalamualaikum. Nah, itu pengumuman orang yang meninggal. Ada lagi yang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sih sambutan Pak Kadus. Pengumuman kepada warga Blok Gembul yang belum divaksin supaya divaksin, karena kalau tidak divaksin tidak akan dapat bantuan. Nggih. Jadi divaksin tuh karena pengen. Ada BLT di sini. Bansos ada. Yang 600.000 ada. 300, 150. Sembako kebagian. Yang kebagian alhamdulillah, yang nggak kebagian aja gelendeng. Masih mending ontroget teng balai desa iki RT disalah-salahin, kasihan.
ciri istri RT. Enggak, lah. Ya, ajang gelendeng. Jangan naon sababna Bu Pak ajang gelendeng. Yang namanya pemberian dari pemerintah yang disebut malus sultan, harta dari pemerintah. Kalau kita dikasih ya alhamdulillah, anggap kayak rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau nggak dikasih aja gelendeng berarti bukan miliknya. Nggih? Karena apa? Saya baca dalam kitab Ayyuhal Walad, santri di pondok pesantren At-Tadhkir, akeh wong gembul sing pesantren ning kana. Akeh, banyak nih wali santri. Di pesantren At-Tadhkir sudah dikaji kitab yang namanya Ayyuhal Walad. Pengarangnya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan yang namanya pemberian dari pemerintah, kalau dikasih ya alhamdulillah, kalau enggak jangan minta dan jangan ngarep-ngarep. Aja toma, aja gelendeng, aja jangankan gelendeng, ngarep-ngarep bae aja. Jauhe Imam Ghazali sing sopo wonge toma ngarep-ngarep pemberian dari pemerintah, maka kata Syekh Imam Ghazali, wa huwa ifsaduddin, dia adalah perusak agama. Amin. Naudzubillahi min. Makanya aja ngarep. Kalau pula sih jangankan bantuan dari pemerintah, ceramah be di sini. Saya nggak ngarep-ngarep dikasih amplop enggak. Orang ada ya amplopnya mana kan? Dibutuh ke Cerone aja suudon. Jujur saya katakan, siapa yang mengundang ceramah saya siap datang. Yang penting sehat badannya, jadwal tidak bentrok, catat di mana saya ceramah. Saya emang nggak ngarep-ngarep dikasih amplop, nggak ngarep-ngarep dikasih duit, nggak ngarep-ngarep dikasih berkat. Kenapa? Saya sudah ngaji kitabnya, tahu dalilnya, tahu alasannya, tahu hukumnya. Yang ngarep-ngarep tuh dosa, ngerusak agama. Makanya percuma. Buat apa diarep-arep? Buat apa diarep-arep? Kadosa-dosa kudu diarep-arep. Dan tidak diarep-arep pun wis lumrah suka dikasih. Emang salah saya ngomong? Hah? Yang dosa itu yang ngarep. Ya kalau ceramah model gini sih nggak diarep-arep juga, udah biasa, udah umum, turun dari panggung langsung ini buat bensinnya, ini kardusnya. Gimana kalau dari sini dari Gembul mah nggak dikasih, ya nggak apa-apa. Saya nggak minta, nggak ngarep-ngarep, cuma papa hajat teu boga ka era. Kira aku tukang son dikasih mau balik kagak. Jadi aja ngarep-ngarep. Mudah-mudahan di sini ya kembali ke pokok persoalan. Jadi yang kedua yang harus disegerakan, yang kedua adalah ngurus mayit. Di mana ada mayit orang meninggal dunia, buru-buru mandikan. Bisa kagak ngemandiin mayit? Mohon maaf, sekarang ini krisis orang yang bisa ngemandiin mayit. Di Majak saja di desa saya yang bisa ngemandiin hanya 4 orang. Pas kejadian pernah hari lebaran Idul Fitri orang meninggal 5 orang. Yang suka ngemandiinnya lagi lebaran ke Cirebon. Cuma ada 1 orang, ya mayit nggak ada yang ngemandiin. Pas saya datang, mana mayit? Saya mau sholat mayit, dereng dimandiin. Loh, kenapa? Yang biasa ngemandiinnya kagak ada. Nah itu anaknya nggak bisa, main HP terus, sibuk update status telah meninggal ayahanda tercinta. Yang mati itu nggak butuh status. Orang meninggal nggak butuh update status di Facebook, nggak butuh update status di WA. Yang meninggal itu butuh diurusin, cepet-cepet dimandian. Apalagi kalau yang meninggal orang tuanya, maka anaknya yang harus pertama kali memandikan. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Salah satunya ketika ibu bapaknya meninggal, anaknya sendiri yang harus memandikannya.
Suara apa tuh? Punten. Harus memandikan. Beres dimandiin, dibungkus. Beres dibungkus, disolati. Awas Pak, nyolati mayit gak usah bawa sajadah. Karena nyolati mayit gak pakai ruku, gak pakai sujud. Ini ada kasus lebih anyar dilantik. Mau sholat mayit, ada yang meninggal bawa sajadah. Pas datang ke tempat mayit, ustadz sama kiainya lagi pada nggak ada semua. Jadi kata jamaah, ya wis lebih baik imame. Siap, kan saya udah dilantik. Ngamparin sajadah. Allahu Akbar. Pakai ruku, pakai sujud. Jamaah bodoh kabeh ngikutin semuanya. Ruku sujud. Beres sholat, jamaah nanya, Pak Lebe, kok ini agak beda ya sholat jenazahnya? Beda apa nih? Kok pakai ruku, pakai sujud? Lebe nggak mau kalah, dia jawab, ya ini kan mayitnya saudara kula katanya. Jadi kula tambahin plus ruku sujud. Oh jadi gitu ya? Iya, wah pada bae gembrunge. Gembrung galendo nu hiji burung nu hiji gelo. Pada wae sekenge. Naudzubillahi min. Jadi harus buru-buru. Setelah disolatin, buru-buru dikuburkan. Suka ada istilah gini, engkau bae besok dikubure. Kenapa? Nunggui anaknya dari Kalimantan aja. Aja nunggu sing adoh. Ketika penggalian sudah selesai, cepat kuburkan. Anaknya nggak datang, nggak apa-apa. Datang ge moal ngobrol deui atuh. Deres? Bener? Tuh datang ge moal ngobrol deui paling ceurik. Bapak. Kunaon bet maot? Bapak. Kapan urang teh can kawinan? Bapak. Aja bu, kalau ada sing ninggal anja jerit-jerit. Dawuh Kanjeng Nabi, sing sopo wonge menjerit-jerit karena meninggal dunia keluarganya, maka jeritan suaranya akan berubah menjadi jeritan suara anjing nanti di poe kiamat. Naudzubillahi min. Jangan aja jerit-jerit. Ikhlaskan. Apa yang baik? Kalau orang tua meninggal, anaknya teka, uis aja jerit-jerit. Lebih baik ziarah ke kuburannya, bacai surat Yasin di depan kuburannya, tahlil, kirimi hadiah Fatihah. Itu yang dibutuhkan oleh orang tua. Betul. Dawuhe Nabi, man qara'a surat Yasin inda qabri walidayhi ghufira lahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin di depan kuburan orang tuanya akan diampuni dosanya. Orang mati itu nggak butuh dikirimi emas. Jangan emasnya ikut dikubur. Mentang-mentang tukang emas, ya wis, Bapak, saya kasih bekal emas ini ke kuburan ya. Ini ada emas 10 gram, bawa ke kuburan buat apa? Ikut dikubur emas. Orang mati itu nggak butuh dikirimi emas, tapi orang mati itu butuh dikirimi doa dan sodako. Jare Nabi, dawuhe Nabi, as-ad-du'a was-sodako hadiyatan lil mauta. Doa dan sodako adalah hadiah bagi orang yang mati. Jadi kalau ada keluarganya sing wis ninggal, nih yang masih urip harus akeh doa lan sodako atas nama ahli kubur. Misal begini, Pak Ustadz nih saya sodako untuk majelis taklim 2 juta rupiah, hadiah kangge almarhum ibune kula. Itu teka pahalane teng alam kubur. Nanti teng alam kubure padang. Caang.
caang teh Padang teh caang lain. Padang bulan begitu. Masya Allah. Mudah-mudahan di sini banyak orang yang suka mendoakan ahli kubur. Bu, punya keluarga yang sudah meninggal? Punya keluarga yang sudah meninggal? Suka diziarahi? Ziarah kubur. Punten dalam kitab Uskuriyah diceritakan ada Syekh Thabit Al-Banani. Beliau ziarah kubur malam Jumat. Ketika ziarah beliau ngantuk, nundutan. Ketika nundutan beliau mimpi bahwa ahli kubur pada bangun. Diziarahi oleh Syekh Al-Banani. Mereka berpesta pora, makan makanan yang enak. Ketika ahli kubur diziarahi, mereka pesta. Tapi ada seorang ahli kubur, miskin di ahli kuburnya, nggak ada makanan, rambutnya kusut, wajahnya cemberut, kulitnya mengkerut, bibirnya kayak tutut. Ketika ditanya oleh Syekh Al-Banani, kenapa engkau seperti itu? Dia bilang, karena keluargaku yang masih hidup tidak ada yang suka menziarahiku, tidak ada yang suka mendoakanku, tidak ada yang suka bersedekah atas namaku, sehingga aku di alam kubur miskin, yang lain pada kaya, yang lain berpesta pora, aku sendirian, kesepian, kesusahan, penuh tangisan. Ngenes sing uripe enggak ngirimi donga. Naudzubillahi min. Siap ngedongai wong sudah meninggal? Siap. Siap ziarah kubur? Siap ngurus mayit? Disegerakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Sidanan Nabi, 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 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Allah 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 Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Allah 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 Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi, Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Daripada SMS-an lebih baik baca Quran, daripada sibuk WhatsApp-an lebih baik kita yasinan, daripada Facebookan lebih baik kita tahlilan, daripada TikTokan lebih baik marhabanan. Salatullah salamullah semuanya Rasulillah, Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Daripada nonton TV lebih baik kita ngaji, daripada nonton TV lebih
lebih baik kumpul kiai, nonton TV mata rugi, getol ngaji deket ka Gusti. Nonton TV mata rugi, kumpul kiai akeh rezeki. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Senang sholawatan? Senang sholawatan? Iki alat musik arane cerawis. Ya marawis sih wis tua. Buat apa mak digawa? Kalau masih enom sih ece. Apalagi ini lanang kabeh sing nabehnya. Jadi nang rawis. Jang rawis. Kalau alat musik sholawatan itu berkembang. Tahun 80 ada alat musik yang namanya gembyung. Ditabahnya begini tahun 80. Ya dana yang nyanyinya grup Ceebah, Ceyoyoh, Cenunung. Tahun 90 ada lagi rebana, begini rebana mah ting dang dang deng, ting dang dang deng, ting dang dang deng. Ada lagi hadroh, ada lagi marawis. Kalau marawis ditabahnya begini, opak, opak, emping cocor, opak, opak, emping cocor, opak jingjing ragi nanggawa, opak jingjing ragi nanggawa, opak jingjing ragi nang bawa, cau, opak jingjing ragi nanggawa, opak jingjing ragi nanggawa, bakakak. Astagfirullah. Senang bu sholawatan? Semoga senang ahli sholawat, amin. 2 lah 3 maning, wah wis bengi masih sore terus. Jam piras ya? Jam sangat. Jam mati kok dipakai. Yang ketiga, singkat baik, pokoknya 11:30 kita wis bubar. Yang ketiga, apa maning yang harus disegerakan aja di engko. Yang ketiga, watazwijul binti idza balagot, artinya menikahkan bocah wadon kalau sudah baligh. Jadi kalau punya anak istri, punya anak perempuan, 2 bocah wadon, ibu aja diengko-engko cepet kawinkan, cepet nikahkan. Apa maning kalau wis ana jodohe, aja diengko takut terlanjur dalam maksi. Sekarang kan pusing, bingung. Zaman sekarang masya Allah. Masya Allah. Zaman sekarang perawan dan bujang sudah sulit dihindari. Kemana-mana pengennya boncengan, naik motor, udah nggak ada batas. Nangkot weh. Cari wong Sunda sunyoto. Apa sunyoto? Susu nyodok tolong. Haram. Daripada setiap malam minggu apel pacaran, lebih baik cepat nikahkan. Saya sering nemu itu di jalan, tinggalan sedurunge Jati 7, ana ning gelap-gelap, 2an lanang karo wadon. Saya langsung razia. Ampun. Wong mana sampean? Gembul. Lagi ngapain? Pacaran. Haram. Balik. Terus pacarannya gimana? Ya cukup di rumah ngobrol saja.
Dia bilang ya Haji cenah ai bobogohan ngobrol-ngobrol wae mah yang geus we jeung Nini Uing pokna teh kitu. Astagfirullah aja cepet nikah. Bu punya anak perempuan cepet nikah. Masih cilik, kalau masih cilik lebih baik dipondokan, dipesan biar suruh sekol nyantri nyandang nyantai nyantri nyakola nyantri santri bari sakol. Kalau udah nggak nyantri, udah nggak sekolah, tiap malam minggu disamperin terus, kemana-mana diboncengin terus sama wong lanang, wis aja dingko-engko buruan nikahkan. Masih cilik Haji, lebih baik nikah dini daripada zina dini. Betul? Cuma sayang sekarang banyak bocah wadon dangdan wis pinter, masak kagak bisa. Akeh ya anaknya siapa iku? Dangdan pinter, masak nasi nggak bisa. Ada pantun bahasa Sunda begini, salawe 25 mobil sedan cetna hejo, awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa ngejo. Nauzubillahimin. Bisa na tiktokan. Kalau tiktokan pinter dikirain lagi zikir, ternyata tiktokan. Kepala geleng-geleng dikirain lagi zikir, la ilaha illallah, ternyata tiktokan. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Tahu ibu? Tahu lagu itu? Paham ya? Cuma pura-pura isin nyebut teh. Nah ibu-ibu si urusan tiktokan itu penganutnya, sinetron kesenengannya si Elsa tuh. Weru Elsa weru. Hah? Masya Allah. Elsa wis keluar dari penjara nggak kapok-kapok jahatin si Andin itu. Hamil sama si Ricky apa si Nino? Pak Hajinya weru. Ya iku si sinetron demenin ibu-ibu yang suka nonton tuh bojone kula. Kalau kula sih maturi bae. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan di sini semua kalau punya anak selamat dari perzinahan. Kenapa? Punten Pak Ustadz, punten Pak Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kalau di suatu kampung masih suka banyak perzinahan, saya takut sama ancaman Rasul. Kata Nabi, idza dhaharuz zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim adzaballah. Di mana sudah banyak yang namanya zina dan riba di suatu kampung, maka Allah akan menghalalkan turunnya azab, turunnya musibah pada kampung tersebut. Na'udzubillahi min. Kalau di suatu desa, suatu kampung sudah banyak perzinahan, Rasul mengancam Allah akan menurunkan azab pada penduduknya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga di sini selamat dari siksa. Carane gimana? Hindari perzina. Aja akeh sing hamil di luar nih. Ini dereng nikah wis pelendung. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan selamat. Amin. Ya Robbal alamin. Bu, telu loro maning kita kebut baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.
Allah, Allah, ya Allah, subhanallah. Bareng semuanya. Wa la ilaha illallah. Semuanya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Berzikirlah kepada Allah, jangan lupa menyebut Allah. Berzikirlah kepada Allah, jangan lalai mengingat Allah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, ya Allah, ya Allah. Telu loro maning kaping papat. Ini judulnya sedang membicarakan apa, Bu? Perkara yang harus disegera. 1. Nyuguhin. 2. Ngurus mayit jenazah. 3. Menikahkan anak perempuan. Yang keempat, wa qada'ud daini, artinya mayar hutang. Eta mayar. Kalau punya hutang cepet bay aja diengkoeng, takut keburu mat. Sebab kalau orang mati membawa hutang, maka urusan hutang akan disidangkan di pengadilan akhirat, bisa menghalangi masuk surga. Mohon maaf, Bu, dalam kisah ada seorang ulama soleh, ibadahnya rajin, nggak pernah tertinggal qiyamul lail, nggak pernah tertinggal puasa sunnah, nggak pernah tertinggal khatam Quran, tapi dia terhalang masuk ke surga hanya gara-gara minjem jarum pentul siji belum dibalikin. Masya, itu dikisahkan, itu ulama. Apa maning wong biasa? Itu ulama, orang soleh, ahli ibadah, sholatnya rajin, qiyamul lail rajin, puasa sunnah rajin. Pas disidang di akhirat, kata Allah, kamu tidak bisa masuk ke surga. Kenapa ya Allah? Kamu punya hutang jarum pentul siji, sing pinjem kamu dereng dibalikin. Na'udzubillahi min. Apa maning utang uang. Na'udzubillahi min. Makanya kalau punya hutang cepet bayar. Loh, bayar. Emang pada punya hutang? Wajah-wajah akeh utang. Cepetan. Hah? Cepetan bayar hutang. Takut keburu mati. Mudah-mudahan di sini nggak pada punya hutang. Amin. Yang punya hutang semoga segera terlunaskan. Amin. Ya Robbal. Bagaimana kalau keburu mati belum lunas? Wasiat. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Muraqil Ubudiyah bahwa dijelaskan sebaiknya kalau kita mau tidur, hutang kita ditulis di kertas, simpan di bawah bantal. Pengeling-eling. Biar kalau kita mati, nanti anak cucu kita membuka bantal tersebut, kata anak cucu ke, oh bapaknya kula akeh hutang.
tulis punya hutang teng warung 2 juta, Kosipa 5 juta, hutang ke kreditan motor 5 bulan lagi. Tulis, simpan di bawah bantal. Takut kita lagi tidur mati. Sekarang banyak wong lagi turu mati. Iya, benar. Bener. Benar Pak Haji, ayo mati mah kapan saja. Ya iya. Betul. Kadang-kadang orang lagi turu nggak bangun lagi mati. Ada orang lagi badminton telepek mati. Bahkan di sana ada orang lagi sholat mayit mati. Lagi nyolati mayit, Allahu Akbar, kelepek. Karena bareng-bareng mati ya. Iya. Jadi kalau urusan mati kan nggak ada yang tahu siapa dan kapan. Siapa di sini yang yakin besok masih hidup? Ada nggak? Ada nggak di sini yang masih yakin besok masih hidup? Kagak ada. Siapa tahu kita pulang dari sini mati kabeh. Ya iya siapa tahu, saya kan nggak ngedoain. Artinya kita nggak yakin besok masih hidup. Cuma urusan siapa yang duluan kita kan nggak tahu. Saya masih muda, masih enom, ibu bapak wis tua, tapi embuh siapa yang duluan? Jangan-jangan ibu bapak yang wis tua duluan, saya yang masih enom belakangan. Kalau nggak mau gitu ya balikin, saya yang masih enom belakangan, ibu bapak wis tua duluan. Kalau urusan mati si kiai suka ngelehan. Mangga duluan aja. Nanti kalau kiainya mati duluan, nanti siapa yang mimpin tahlil? Ya Allah, semoga kita panjang umur berkah, panjang umur taat kepada Allah. Amin ya Rabbal. Ibu pengen cepat kebayar hutang, pengen cepat kebayar hutang. Guru saya memberi ijazah banyakin sholawat, banyakin sholawat. Supaya cepat kebayar hutang, baca sholawat sebelum tidur. Ini baca istighfar dulu sebelum tidur 2401 kali. Hah? Ngatuk manten. Keluar rumah dahulukan kaki kiri sambil baca sholawat. Insya Allah Bu Pak, berkah sholawat itu semuanya terkabulkan. Bahkan kata guru saya, kalau pengen hajatnya terkabulkan, banyakin sholawat. Contoh bapak pengen punya mobil, bapak pengen punya mobil Pajero, pengen, udah beli, ya nggak bakalan punya. Tapi kalau lihat ada mobil orang lain, kita demen, diusapin tuh mobil sambil bacain sholawat. Mobil wong sejen lagi parkir, usapin Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Yakin 2 bulan kemudian kebeli tuh mobil. Lihat motor wong sejen, kita demen, usapin bae motor wong sejen, bari baca sholawat, insya Allah 2 bulan kemudian kebeli tuh motor. Lihat rabie wong sejen, ayu, kita demen, usapin itu rabie wong sejen sambil baca sholawat. Yakin pada saat itu juga digebugin sama suaminya. Dikabulkan. Mudah-mudahan kita senang sholawatan, amin. Kebayar hutang, amin. Sallallahu Nabi Muhammad. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiuna. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Syafi'una. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiuna. Muhammadun Syafi'una. Pangkalan pari, desa pecinta sholawat. Kampung Gembul, kampung Gembul, kampung pecinta Nabi Muhammad. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiuna. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Syafi'una. Malam ini, malam penuh barokah. Kita berdoa
dan mengijabah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa daraji atfatan ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami Muhammadun Nabiyyun Muhammadun Syafi'una. Aku cinta padamu ya Rasul. Aku sayang padamu ya Rasul. Aku rindu padamu ya Rasul. Aku ingin jumpa denganmu ya Rasul. Salam salam ya Allah. Yang terakhir, yang kelima, perkara yang harus disegerakan adalah wattaubatu minadz-dzunub, artinya tobat dari segala dosa, dari segala dosa. Jadi kalau kita berdosa cepat tob, suka berdosa dosa mati. Dosa mati, masa mati berdosa? Priben iki. Dosa dosa mul, dosa teling, dosa tang, dosa kak, dosa per. Segera bertob. Jika kita bertobat, maka dosa kita terampuni oleh Allah. Semuanya saya yakin pernah berdosa. Kalau semua pernah berdosa, berarti semuanya harus tob. Siapa yang harus tobat? Siapa yang harus tobat? Kita kabeh kudu tobat, sebab kita yakin kita itu wong-wong sing akeh dos. Jangankan ibu bapak, kula bae tukang ceramahe akeh dosa, kiai juga punya dosa, ustad juga manusia, pasti juga punya dosa. Apa maning kita kabeh pasti semuanya punya dosa. Berarti kalau semua merasa punya dosa, semuanya kudu tob. Jawab ibu, para kiai tobat, para santri, para pejabat, masyarakat, tukang dagang, tukang tani, karyawan, buruh pabrik, pegawai negeri, orang kampung, orang kota, semuanya waktu wis entok, wis jam loro, kurang 2,5 jam. Kula ceramah Kang Casmadi saya sudah 1,5 jam. Tadi waktu di Leuwi Seeng mah cuma 1 jam. Di sini kula tambahin 1/2 jam. Jadi 1,5 jam. Mohon maaf, yang 1/2 jam bukan bonus. Kalau di pabrik sih kerja lembur. Mudah-mudahan lain waktu bisa ketemu lagi. Amin. Kita akhiri dengan sholawat mahallul qiyam bersama-sama.
Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah wa akhadaha al-makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nura yatalala usana. Berdiri semuanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Semuanya bersalawat. Kita akhiri tausiah ini dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi. Sanggup beri syafaat di hari kiamat. مرحبا
الحسين يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين مرحبا مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا مرحبا كيف نسعد ونشاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين مرحبا مرحبا واهدينا نهجا سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد يا رسول الله وسلام مستمر والله يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ودخرنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم الظاهر وباطنا في عبادك الصالحين وتحشرنا بها يوم القيامة من الشهداء الصالحين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وأستاذنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الدار إنك على كل شيء قدير اللهم انفعنا بجميع علومنا نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى سائر الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Saninten buah saninten diical di parapatan hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan kuntilanak naik sepeda nabrak batu sebenarnya lidah masih ingin berbicara namun sayang tidak cukup waktu buah jeruk buah kedongdong buah rambutan itulah nama buah-buahan
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.